Bombers coming in now to attack this aircraft carrier. Setelah Jepang berhasil memukul sekutu dan berhasil masuk ke Hindia Belanda pada tahun 1942, banyak orang Indo dan Belanda yang ditawan. Lelaki dewasa ada yang dibawa ke Thailand untuk dipekerjakan membuat jalur kereta, sedangkan untuk wanita dan anak-anak dilokalisir pada suatu tempat. Kamp untuk wanita dan anak-anak berada di sebelah barat Jakarta atau Batavia pada saat itu, yakni di Cideng. Kamp ini dikelilingi kawat berduri. Jumlah interniran atau tawanan itu mencapai 10.000 orang. Bahkan istri dan dua anak Gubernur Jenderal Hubertus Johannes van Mook pernah ditawan di tempat ini. Komandan kamp Jepang waktu itu yakni Kenki Sone akhirnya dihukum mati oleh Belanda karena kekejamannya pada para tawanan. Kamp Cideng ini terletak tepat di kompleks bekas perumahan mewah orang-orang Belanda di wilayah Tanah Abang. Sebelah timur kamp berbatasan dengan jalan yang menuju Tanah Abang Bukit, sekarang Jalan Abdul Muiz. Sebelah utara berbatasan dengan tangsi militer Jepang yang sekarang menjadi asrama pasukan pengawal presiden. Sampai Kali Sodetan yang sekarang terletak di sisi Rumah Sakit Tarakan. Kemudian di sebelah barat berbatasan dengan Kali Cideng dan tangsi polisi. Dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Gang Thomas. Di setiap jalan keluar masuk kamp itu dijaga oleh petugas yang gerbangnya ditutup dengan kawat berduri. Walaupun demikian, orang kampung dan para penjual sering dapat masuk dan keluar tempat itu untuk menjajakan dagangannya, sekaligus menukarkan dengan barang-barang atau barter milik para tawanan. Penghuni kamp itu selain orang Belanda yang tinggal di Jakarta, juga orang Belanda yang berasal atau dipindahkan dari beberapa kamp daerah lain di Pulau Jawa. Tujuannya agar mudah diawasi secara efisien dan efektif. Selain menahan dan mengisolasi, fungsi kamp itu sebenarnya juga melindungi orang-orang Belanda dan Eropa tersebut dari kemarahan orang-orang Indonesia. Selain diisolasi dalam kamp perlindungan atau kamp tahanan itu, sebagian orang Belanda dan orang Eropa lain, khususnya perempuan muda, ditempatkan di beberapa rumah mewah lain di luar kedua wilayah itu. Mereka umumnya kemudian menjadi gundik peliharaan para komandan tentara Jepang. Setelah Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus 1945, pola makan para tawanan mulai membaik dengan adanya buah-buahan, gula, roti, dan nasi. Makanan datang dari dapur umum pusat yang diawaki oleh orang-orang batalion ke-10. Kemudian oleh orang-orang yang tiba dari kamp Cimahi. Selain itu, ada kompor minyak tanah yang dibagikan dan semua orang harus memasak sendiri. Kamp ini sering terjadi kekurangan air yang parah. Akibatnya, mereka harus mengambil air dari kapal tanker di pintu gerbang. Sistem saluran pembuangan juga kondisinya sangat buruk yang menyebabkan bau busuk di dalam kamp yang bisa tercium sampai keluar kamp. Dengan bantuan para insinyur, sistem pembuangan limbah dapat diperbaiki.
Pada 17 Agustus 1945, kotak obat-obatan pertama kali masuk ke dalam kamp yang berasal dari sisa tentara Jepang. Suntik vitamin juga diberikan, sementara orang yang sakit dipindahkan ke rumah sakit di kota. Sedangkan pendidikan untuk anak-anak tidak memungkinkan sampai akhir tahun 1945 karena tidak adanya buku dan kertas. Selama musim hujan berlangsung, kamp tersebut bagaikan suatu kolam lumpur yang besar. Evakuasi terakhir dari kamp ini tercatat pada bulan Februari 1946. Setelah adanya agresi militer Belanda, perumahan di kamp bekas tawanan Jepang itu kembali dihuni oleh orang-orang Belanda dan Indo. Akan tetapi, setelah pemindahan kekuasaan tahun 1949 dan setelah mengambil alih perusahaan asing atau nasionalisasi perusahaan asing tahun 1957 hingga 1958, banyak penghuni di wilayah tersebut harus keluar dan pulang ke tanah airnya. Rumah-rumah yang kosong itu selain dijual juga banyak yang kemudian dititipkan, bahkan diambil alih oleh kalangan militer mantan tentara Kenil, dan sebagian dijadikan sebagai rumah perwira TNI. Dan itulah wajah tawanan yang ada di kamp Cideng pada masa penjajahan Jepang.